Tonton sampai habis jika kalian memang masih pemula atau awam terkait dengan pembelian tiket kereta api secara online melalui aplikasi Akses by KAI. Bagi kalian yang memang belum pernah melakukan pembelian sama sekali terkait dengan tiket kereta di aplikasi ini, ikuti alurnya. Di sini akan saya jelaskan dari awal sampai akhir, di mana kita sampai mendapatkan tiket elektronik yang ada di emailnya. Oke, bagaimana caranya? Silakan kalian masuk ke aplikasi Akses by KAI. Kalau misalkan belum punya, silakan kalian download di Play Store dan juga di App Store ya. Setelah itu kita masuk dan di sini ada sedikit loading, tinggal ditunggu saja. Nanti di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kalau misalkan kalian itu belum login, silakan kalian login terlebih dahulu atau sign in ya dengan akun yang kalian miliki dengan nomor HP dan email yang terdaftar yang biasa kalian gunakan, karena nanti notifikasi terkait dengan e-tiket atau tiket elektroniknya akan tertampil pada email yang kalian daftarkan. Jadi pastikan kalian menggunakan email yang aktif. Nah, di sini kita pilih saja langsung tiket antar kota. Oke, setelah itu silakan pilih dari dan ke-nya. Dari itu adalah stasiun keberangkatan, sedangkan ke-nya adalah stasiun tujuan. Di sini saya darinya itu berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, lalu ke-nya adalah ke stasiun Kroya. Jadi pastikan ya, saya berangkatnya dari stasiun Surabaya Gubeng dan destinasi atau tujuan akhirnya di stasiun Kroya. Bacanya seperti itu. Oke, setelah itu adalah kita menentukan tanggal perginya. Di sini tanggal perginya adalah kita set pada tanggal 26. Tepatnya H+1 setelah hari Natal ya. Tepatnya ini pas cuti bersama. Oke, lalu kita tekan simpan. Nah, setelah itu kita bisa pilih ini pulang dan juga pergi. Nah, jadi nanti kalian bisa tentukan tanggal pergi pulangnya juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian hanya berangkat saja satu kali saja, ya sudah begini saja, nggak usah diaktifkan. Setelah itu kita masuk ke penumpang, jumlah penumpang yang ingin kita inputkan atau yang ingin naik kereta itu berapa orang. Katakanlah di sini ada 2 orang, tinggal tekan saja dan tinggal di scroll gulir ke atas bawah seperti ini. Untuk dewasanya 2 orang dan bayinya yang termasuk ke dalam di bawah 3 tahun itu adalah 0. Lalu kita tekan selesai. Oke, saya berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Kroya dengan tanggal perginya adalah Kamis 26 Desember 2024 dengan jumlah penumpangnya adalah 2 orang dewasa. Oke, setelah itu kita coba untuk cari tiket antar kota. Nah, setelah itu di sini akan muncul beberapa terkait dengan rekomendasi kereta api yang ada, mulai dari Pasundan, Argo Wilis Panoramik, Argo Semeru, Ranggajati, Logawa, Jayakarta, Wijaya Kusuma dan lain sebagainya, itu yang masing-masingnya punya kelasnya masing-masing. Ekonomi ada, eksekutif ada, dan di situ masing-masing juga berbeda harganya. Katakanlah Pasundan itu 300.000, Argo Wilis 840, Argo Wilis Panoramik 1.250.000. Itu per kursi untuk per orang itu ya. Nah, kebetulan saya itu ada agenda pulang itu malam gitu. Jadi adanya pilihannya adalah Wijaya Kusuma, Mutiara Selatan dan juga Bima. Nah, ini adalah jadwal yang tepat bagi saya itu dari Surabaya Gubeng ke stasiun Kroya. Di sini masing-masing juga memiliki perbedaan harga. Katakanlah Wijaya Kusuma itu ekonominya kita dengan menekan ini nih, lihat kelas. Di sini ada kelas ekonomi harganya segini, ada kelas eksekutif harganya segini. Nah, itu untuk Wijaya Kusuma. Untuk Mutiara Selatan begitu juga, ada ekonomi, ada juga eksekutif. Sedangkan khusus Bima ini hanya ada satu harga saja, yakni kelas eksekutif Rp705.000 per pax. Dengan keberangkatannya adalah 19.20 WIB dengan tibanya adalah 1 dini hari lebih 6 menit. Pastikan kalian itu sebisa mungkin 30 menit atau malah paling telat itu 45 menit sebelum kereta berangkat itu sudah sampai stasiun, karena memang jadwal kereta api itu sangat on time. Kalaupun telat hanya telat 1 menit, 2 menit, 3 menit dan dia bisa mengejar ketertinggalan di stasiun berikutnya gitu ya, stasiun berikutnya. Jadi pastikan kalian rekomendasi atau saran dari saya adalah 45 menit sebelum keberangkatan. Itu sudah paling maksimal. Lebih baik lagi 1 jam. Katakanlah di sini saya ingin memilih kereta Bima, maka dari itu di sini berangkatnya jam 19.20 WIB, setidaknya jam 18.35-an gitu ya, 18.35-an
kalian sudah berada di stasiun Gubeng. Oke, setelah itu kita pilih kelas yang eksekutif ini 705.000. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses sebelum menyelesaikan pembayaran. Ada data penumpang terlebih dahulu, ada pemilihan kursi, pelindungan ekstra, rail food, layanan lainnya, review, dan juga pembayaran yang terakhir. Oke, di sini estimasinya adalah seperti ini ya. Di sini akan melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 5 jam perjalanan. Oke. Setelah itu, di sini ada dua macam terkait dengan detail pemesan dan detail penumpang. Di sini jangan salah kaprah, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah detail pemesan. Pemesan itu adalah kita yang pesan. Maka kita yang pesan itu kita bisa memesankan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman, untuk pasangan, untuk saudara, dan lain sebagainya. Yang mana nanti untuk etiketnya akan dikirim ke alamat email yang sudah terdaftar ke akun KAI Akses milik kalian. Itu adalah pemesan. Sedangkan penumpang ini adalah mereka yang akan naik ke kereta tersebut. Jadi bedakan dua hal ini ya, pemesan dan juga penumpang. Yang akan naik itu masukkan ke penumpang gitu. Kalau pemesan ini walaupun dia nggak akan naik, tapi bisa membantu memesankan gitu ya. Oke, setelah itu karena memang saya akan ikut naik, maka saya akan tambahkan sebagai penumpang. Nanti otomatis saya akan masuk ke penumpang 1 dewasa. Oke, sudah muncul ya. Lalu di sini penumpang keduanya kita coba tambahkan dengan icon pensil ini, tambah penumpang baru di sini. Oke, kita nanti ID-nya itu siapkan KTP ya, silakan, lalu simpan. Di sini masukkan nomor ID-nya. Lalu di sini nama lengkap silakan kita sesuaikan. Ini harus sesuai dengan ID KTP di sini ya. Karena memang nanti akan dilakukan pemeriksaan tiket sesuai dengan KTP. Saat kita akan masuk ke stasiun, ada dicek oleh security. Itu nanti kita harus menunjukkan tiketnya. Tiket yang sudah dicetak nanti ada sendiri. Terus juga dengan ID KTP-nya. Jadi pastikan sesuai ya. Di sini saya ketikkan namanya. Jangan sampai ada typo, dan ini tipe penumpangnya dewasa dan kita langsung simpan. Ini simpan ke daftar penumpang bisa tadi. Nah, pastikan di sini sudah sesuai untuk penumpang 1 dan juga penumpang 2 sama-sama dewasa di sini dan menggunakan nomor KTP. Setelah itu kita tekan tombol lanjutkan yang ada di bagian bawah sendiri. Oke, pastikan data sudah sesuai karena nanti kita nggak bisa mengubah datanya. Lalu kalau misalkan sudah sesuai, tekan ya lanjutkan. Oke, sambil ditunggu sebentar, nanti kita akan coba melakukan pemilihan kursi. Oke, di sini kita akan coba milih kursi ya bagi Habib ataupun dari Chandra itu sendiri. Di sini disarankan dari KAI Aksesnya adalah kursi 2C dan juga 2D. Namun kita bisa menggantinya dengan cara pilih kursi. Kita pilih tadi ini kelasnya eksekutif 1 ya, eksekutif 1. Kita pilih kursi. Katakanlah di sini ini ada beberapa gerbong ya. Ada gerbong eksekutif 1 sampai 9. Kita coba untuk pilih yang di tengah-tengah saja. Di gerbong eksekutif berapa enaknya? Gerbong eksekutif 7. Oke, eksekutif 7. Nah, kita ingin coba untuk masukkan ini dari Habib dulu ya. Ini aktif di sini Habib, kecuali kalau ini yang aktif ini Chandra Yovitasari. Ini kita ingin pindahkan Habib dulu. Habib itu ke kursi enaknya berapa? Yang tengah sudah terisi ternyata. Eksekutif 6 coba. Oh, sudah terisi semua. Eksekutif 4, eksekutif 3. Oh, paling kita masuk ke eksekutif 3 di sini agak sedikit longgar di sini ya. Oke, kita coba masukkan ke kursi ini 9A. Oke, kita simpan. Jadi kalau dipilih itu indikatornya berwarna biru dan kita mau pilih juga untuk Chandra itu, kita pilihnya. Nah, di sini indikatornya ya, ini yang aktif, yang tersedia ini. Kalau yang terisi itu warnanya abu-abu, yang dipilih itu warnanya biru. Dan Chandra itu kita masukkan ke eksekutif 3, gerbong yang sama, dengan bersebelahan dengan Habib. Jadi kita masukkan ke kursi ini, yang B, 9B. Jadi 9A dan 9B. Oke, kita tekan simpan di tombol bagian bawah ini.
Nah, jadi nanti kita pastikan terlebih dahulu sudah sesuai ya. Ini Habib akan berada di gerbong eksekutif 3 kursi 9A dan Chandra itu di eksekutif 3 kursi 9B. Oke. Setelah itu kita tekan lanjutkan. Nah, ini adalah perlindungan ya. Kalau misalkan kalian membutuhkan tinggal centang, kecuali kalau nggak membutuhkan nggak usah gitu ya. Kita coba untuk lanjutkan saja. Total harganya itu adalah senilai Rp1.410.000 ini. Total harganya untuk 2 orang penumpang. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini untuk makanan ataupun minuman itu urusan nanti, karena memang kita bisa pesan secara on the spot pada saat di kereta api saja. Oke, kita lewati saja. Dan ini layanan transportasi tambahan ini untuk perjalanan ada taksi atau bus pas saat di stasiun itu nggak usah, kita lanjutkan aja. Lalu di sini ada subtotalnya. Oke, total harganya Rp1.410.000 dan di sini kalian harus centang atau checklist terlebih dahulu. Lalu di sini kalian masuk ke tekan tombol bayar. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran ya. Metode pembayarannya itu ada apa saja? Ada KAI Pay, itu adalah milik dari KAI, milik dompet atau e-walletnya KAI. Terus juga ada QRIS, ada e-wallet, ada ATM, mobile banking, internet banking, virtual account, ada juga di Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Terus juga payment point, pay letter, cicilan by Kredivo. Oke, karena memang saya nggak suka basa-basi terlalu lama, maka saya biasanya membayar dengan virtual account BCA. Kebetulan saya itu punya rekening BCA, saya bayar lewat virtual account BCA. Oke, dan di sini nanti kita bisa lihat tata cara pembayarannya ya. Gimana caranya? Nanti menggunakan BCA dapat dilakukan minimal transaksi 10.000, terus mendapatkan virtual account. Oke. Jadi di sini akan menggunakan virtual account, total harganya segini. Kita coba bayar dengan virtual account BCA. Nah, untuk mekanisme pembayarannya ini kita disediakan kurang lebih 1 jam setelah pemesanan ya. 1 jam setelah pemesanan harus segera diselesaikan pembayarannya. Oke, jadi ini adalah nomor virtual account-nya. Kita copy, karena memang ini harganya itu cukup mahal, jadi pastikan sudah sesuai atau belum. Oke, kita coba untuk lihat tiketnya terlebih dahulu. Nah, ini tinggal menunggu pembayaran ya. Tinggal menunggu pembayaran saja. Kita langsung bayar ke aplikasi BCA Mobile-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke M-Transfer. Lalu kita masuk ke BCA Virtual Account. Kita masukkan nomor virtual account-nya. Tadi sudah kita copy. Tinggal kita paste saja. Lalu kita tekan send ya. Oke, sambil ditunggu sebentar, masih proses loading. Nah, sudah muncul terkait dengan tagihan kereta apinya sebesar Rp1.410.000. Tinggal tekan OK dan tinggal kita masukkan nomor PIN kita. Nah, ini tiket keretanya sudah berhasil terbayar dengan total tagihan Rp1.410.000 dan kita bisa cek lagi, kita pastikan ini pembayarannya sudah berhasil. Nah, di sini ini sudah berhasil dan nantinya yang akan dicetak itu silakan kalian pakai dengan kode pemesanan ini. Oke, kode pemesanan ini nanti kalian cetak masuk ke stasiun, nanti sebelum masuk ke peron, ada di situ untuk cetak boarding pass. Cetak boarding pass dengan kodenya ini, lalu tunjukkan ke security dengan menunjukkan identitas KTP juga. Dan di sini untuk etiketnya kalian juga bisa lihat di email yang sudah kalian daftarkan. Kita coba scroll, kita reload terlebih dahulu sambil ditunggu sebentar ya. Tadi yang pertama adalah menunggu pembayaran terkait dengan pembayaran yang sudah kita lakukan ini ya dari PT Kereta Api Indonesia. Kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, dan ini menunggu dibayar virtual account BCA di pembayaran transaksinya. Di sini sudah lunas. Paling bawah ini payment detail perjalanan, kita tekan unduh ya. Oke, ini adalah formatnya PDF, simpan keunduhan dan kita bisa baca nanti.
Nah, ini adalah bentuk dari etiket atau tiket elektroniknya. Untuk bisa dicetak nanti gunakan kode pemesanan ini ya, silakan. Dan untuk detail penumpangnya silakan kalian gulir atau scroll ke bawah. Ini adalah detail penumpangnya. Detail penumpangnya ada 2 di sini untuk gerbongnya eksekutif 3, 9A dan juga 9B ini yang nanti akan tercetak di tiket. Dan kalian tunjukkan ke security dengan membawa KTP. Ini sudah berhasil pembayaran kita ya, dan ini sudah kita bisa lakukan perjalanan pada tanggal tersebut. Yang terpenting adalah kodenya. Sebelumnya kalian pastikan kode jangan disebarluaskan dan kalian cetak pada hari itu juga sesaat sebelum keberangkatan, seperti itu. Nah, begitu terkait dengan cara pemesanan hingga pembayaran hingga mendapatkan etiket atau tiket elektronik dari KAI Akses ini. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hoam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips KAI Akses dan juga tips teknologi lainnya.